penting yang harus kita pahami kalau kita bicara tentang gereja. Yang pertama, gereja adalah sebuah tempat. Itu adalah tempat yang kita tuju setiap hari Minggu, di mana kaki kita melangkah. Jika tujuan kita adalah gereja, maka kita semua akan melangkah ke tempat yang sama, untuk kepentingan yang sama. Sekalipun kita berasal dari berbagai tempat yang berbeda-beda. Di gereja, kita menuju Tuhan. Gereja juga adalah sebuah peristiwa. Di sini, gereja bukan hanya dipandang sebagai gedung atau yang kita datangi. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita semua bersatu, memuji, menyembah Tuhan, melayaninya, dan mendengarkan isi hati Tuhan. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita merayakan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, gereja adalah sebuah kelompok yang menggambarkan komunitas. Kata Yunani eklesia untuk gereja pada awalnya berarti sekelompok atau sekumpulan orang. Dalam pengertian ini, gereja bukan sekedar gedung yang kita datangi atau acara yang kita hadiri. Gereja adalah sekelompok orang, lebih khusus lagi komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang bersatu di dalam sebuah kepentingan sorga. Jadi gereja yang Abuna maksud, bangunan, peristiwa, dan komunitas itu ada di sini. Itulah kita di G2CC, Golden Gate Community Church. Di sini kita semua dipersatukan di dalam satu tujuan, satu ibadah, dan satu komunitas. Oleh karena itu, setiap kali melangkah ke dalam gereja, mari siapkan roh, jiwa, dan tubuhmu untuk terhubung kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama, melupakan dunia dan fokus hanya pada Tuhan. Mencari wajahnya untuk menerima berkat-berkatnya. G2CC adalah kita. Tempat merayakan Kristus melalui penyembahan, pujian, dan hati yang terbuka menerima firman-Nya. Tempat di mana kita semua dapat memberi yang terbaik kepadanya. Tempat mengalami kuasa Tuhan. Tempat berdoa, bersekutu, tempat hidup diberkati, tempat berkumpul lebih dari 2-3 orang di dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa bukan? Banyak yang datang dan pergi, tetapi bagi yang tertanam, semua itu menjadi bagian. Karena G2CC adalah gereja yang disediakan Tuhan untuk kita bertumbuh dan berakar bersama sehingga menghasilkan buah. Dan ini adalah tempat terbaik untuk mengalami mujizat. Maukah saudara mengalami mujizat itu bersama kami di sini? G2CC is my church, my community, and my family. Selamat datang di rumah, welcome home. Disinilah kita tertanam dan menyerap nutrisi ilahi yang luar biasa. Karena every day, with miracle. Welcome home, G2CC family. Kesesakanku, kau beri kedamaian, kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu karena pengorbananmu Tuhan.
rasakan dalam kesesakanku. Kau beri kedamaian, kedamaianmu dalam keraguan, dalam keraguan ku temukan wajahmu. kasih, pagi ini kami diingatkan bahwa kami adalah milik-Mu. Engkau di dalamku dan aku di dalam-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak mau khawatir dalam menjalani hidup ini, karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang membawa kami untuk menuju kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, inilah puji-pujian kami, terimalah menjadi korban yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Mari jemaat yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan, Dialah kekuatan untuk kita, amin. Mari semua bertepuk tangan buat Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tapi kita punya Tuhan yang sanggup untuk menolong dan menjaga kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisi kiriku, beribu rebah di kiriku, walaupun berlaksa di sisi kanan.
Bapak Ibu, lagu ini sangat memberkati saya. Karena hari-hari ini Tuhan izinkan saya untuk melewati rintangan-rintangan dalam kehidupan. Tapi saya berkata, Tuhan, manusia boleh menjegal langkah kaki saya. Manusia boleh menghalang-halangi langkah saya. Tapi kalau Tuhan yang buka jalan, semua rintangan itu akan Tuhan singkirkan. Amin. Bapak Ibu siap memuji Tuhan yang lebih dahsyat. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Yang siap memuji Tuhan, mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita terima anggur baru dan minyak baru dari Tuhan. Roh Kudus tercurahlah di tempat ini. Penuhi setiap kami dengan kuasa-Mu. Roh kuasanya. Sukacita yang dari Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Roh Kudus tercurah. Roh curah penuhi umatnya dengan sukacita. Mari kita terima minyak baru dari Tuhan. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Anggur baru tercurah, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya
anggur baru dan minyak baru selalu dicurahkan dalam hidup kami. Tidak peduli apa kata manusia, tapi kami hanya mau dengar apa kata Tuhan. Tuhan, ini hati kami. Ujilah hati kami, agar kami boleh mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Aku cinta padamu, aku rindu hadiratmu, aku ingin selalu dekat padamu, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Hosana, to the King. Hosana, Hosana, katakan Hosana bagi Tuhan.
tanganmu. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Sekali lagi, ku agungkan Yesus, Yesus Raja. Kau yang berkuasa, yang berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Angkat pujian dan penyembahan di hadapan Raja di atas segala raja. Hosana bagi Raja, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, layak disembah. Kau layak disembah, oh, Kau layak disembah. Berikan sorak-sorak buat Tuhan. Yes, Lord. Kami merayakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pagi ini. Kami merayakan bahwa Engkau Tuhan yang hebat. Kau Raja di atas segala raja. Dan kehormatan bagi kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Saat ini kami mau dengar isi hati-Mu Tuhan. Berkata-kata bagi setiap kami. Ajar dan didik kami dengan kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar isi hati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Hari ini kita akan belajar mengenai kasih. Katakan bersama-sama dengan Abuna, kasih. Ya. Karena kasih adalah salah satu inti dari ajaran kekristenan. Kalau kita merayakan kelahiran Yesus di dunia ini beberapa bulan lalu, itu terjadi karena kasih. Dan beberapa bulan ke depan kita akan merayakan kematiannya di atas kayu salib. Itu juga terjadi karena kasih. Hari ini saudara dan saya bisa hidup karena kasih. Jadi kita tidak pernah bisa melepaskan diri dari yang namanya kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, karena kita menyembah Tuhan yang mengasihi kita, maka sangat beralasan dan sangat penting bahwa kita juga harus membawa kasih itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Supaya orang bisa melihat, oh dia sudah menerima kasih Tuhan terlebih dahulu, maka wajar saja akhirnya hidupnya juga mencerminkan dan berperilaku kasih dimanapun dia berada. Jadi kasih adalah salah satu indikator yang akan membuat orang melihat Kristus di dalam diri kita. Ini adalah poin utama dari ajaran kekristenan. Makanya kalau ada orang berperilaku tidak mengasihi di luar sana, seringkali kita berkata orang Kristen kok kayak gitu ya. Mengapa saudara? Ingat bahwa kekristenan salah satu indikatornya adalah kasih. Jadi kalau orang Kristen memiliki kasih di dalam dirinya, maka orang akan berkata pantas saja itu orang Kristen. Karena dia sudah menerima kasih dari Tuhan terlebih dahulu. Dan itu adalah ajaran utama. Mengapa diajarkan kepada kita? Saudara, kita ini adalah objek kasih Tuhan loh. Kita bisa hidup, bekerja,
masih sehat sampai dengan hari ini. Karena kita menjadi objek kasih Tuhan, menjadi bukti. Kita menjadi selamat, baik saat ini maupun nanti di dalam kekekalan. Karena kita menjadi objek kasih Tuhan. Jadi dimanapun kita pergi, kita tidak bisa pernah melepaskan diri dari identitas kasih itu. Nah, Abuna belajar, saudara, di dalam kekristenan sekalipun kita diajar bahwa kasih adalah sebuah ajaran utama, ternyata di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, kasih itu bertumbuh. Bertumbuh, saudara. Jadi seperti tangga, pertama kita akan berada di level kasih yang paling rendah terlebih dahulu. Nggak bisa langsung jadi. Tidak. Itu sebabnya Abuna katakan kasih dalam kehidupan anak Tuhan itu bertumbuh. Makanya supaya dia bertumbuh dengan sehat, tidak valid, tidak invalid maksud saya. Supaya dia sehat, maka kita harus memastikan kasih yang ada di dalam diri kita harus berakar di tanah yang benar. Harus berada di dalam iklim yang benar. Akarnya adalah Kristus dan firman Tuhan, iklimnya adalah gereja. Sekali-kali kita keluar dari iklim itu, kita akan memiliki kasih yang invalid. Tidak tumbuh dengan sehat, cacat kasihnya. Bahkan mungkin mati. Nah, kita akan mengukur diri kita sejauh mana kasih yang kita miliki itu berada levelnya hari ini. Seperti anak tangga. Abuna belajar dan menggali dari kebenaran firman Tuhan. Ada 4 level kasih dari anak-anak Tuhan itu. Kadang saya suka kesel ya saudara, kalau orang merayakan Valentine itu, ya, merayakan Valentine itu tidak diajarkan dalam Alkitab sebenarnya. Itu tidak ada di dalam tradisi Alkitab. Itu tradisi dunia. Nah, kenapa saya kesel? Tidak ada masalah kalau Anda merayakannya. Kenapa saya kesel? Karena orang cuma mengingat hari Valentine sebagai hari kasih sayang. Di luar itu, I don't care. Mereka lupa bahwa esensi kekristenan adalah kasih setiap saat. Ada Valentine atau tidak Valentine, kasih setiap saat. Ada lagi, merayakan hari ibu pada bulan Desember. Oh, pada hari ibu, semua orang memasang posting gambar mamanya. I love you mom, kalau kamu tidak ada aku tidak jadi seperti hari ini. Tapi setelah itu sama mamanya dia ngumpat, dia marah, dia ngomelin. Bukan seperti itu yang Alkitab ajarkan kepada kita. Karena nilai-nilai kekristenan itu tidak boleh kita ukur di dalam momentum. Jadi misalnya harinya hari ini ya saya memunculkan nilai itu. Di luar itu saya tidak memunculkannya. Salah itu, saudara-saudara. Nilai-nilai kekristenan bukan momentum. Tapi perilakumu, bagian dari tindakanmu, pikiranmu dan tindakanmu setiap hari. Dari situlah orang bisa mengenali sejauh mana Anda menjadi orang Kristen yang baik. Hari ini kita belajar level pertama dari kasih itu. Yaitu kasih di dalam level mengucapkan. Katakan mengucapkan. Ya, banyak orang mengucapkan kasih. I love you. I care about you. Apalagi? Kamu tahu gak aku sangat sayang kepadamu. Aku mengasihimu, saudara. Dan itu berwujud dalam kata-kata. Coba buka Alkitab saudara. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Bisa juga ditampilkan. Kita baca dulu ya di atas. Ini sudah ditampilkan di atas di LCD. Kita baca sama-sama. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah. Ya, dia berkata, aku mengasihi Allah. Berkata, di situ penekanannya kata berkata, keluar ucapan kasih dari mulutnya, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah apa? Pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Makanya kadang aneh kalau kita melihat orang nyembah-nyembah puji Tuhan, haleluya, yang tidak kelihatan. Tapi terhadap orang-orang tertentu, dia tidak bisa mengekspresikan kasih yang sama. Itulah yang disebut dengan level pertama dari kasih. Yaitu hanya ngomong doang. Tuhan, aku mengasihimu. Saudaraku, aku mengasihimu. Tapi kita harus menerima ini sebagai sebuah level pertama, saudara.
Karena memang kasih itu harus diucapkan. Hanya jangan berhenti di level itu. Karena ada jebakan ngomong. Kasih itu hanya sebatas performa. Makanya orang-orang yang seperti ini, misalnya anak-anak gadis Abuna ini ya saudara di gereja. Kalau ada laki-laki berkata I love you, aku sayang kamu. Jangan langsung terima itu sebagai sebuah wujud kasih yang benar loh. Kenapa? Karena di level yang pertama, kasih itu hanya bisa sebagai omongan. Belum tentu orang yang mengucapkan itu benar-benar mengasihi saudara. Makanya di situ dikatakan pendusta. Apalagi kalau kita punya kepentingan. Apalagi kalau kita punya keinginan tertentu. Kita akan lebih cepat mengasihi. Cepat mengucapkan kata-kata kasih itu. Saya tidak sedang menyalahkan Anda yang menyerahkan Valentine ya. Tidak ya. Kemarin di Youth kita merayakan Valentine. Tapi hendaknya kasih itu menjadi identitas hidupmu setiap saat. Karena kasih itu bukan momentum. Tapi nilai yang harus terus hidup dalam diri saudara. Jadi bagi bunganya jangan hanya Valentine. Setiap hari kasih bunga kepada pacarmu. Kalau mau, kalau enggak boros. Ya, setiap hari kasih coklat. Jangan hanya pada saat Valentine. Kalau tidak nanti Anda akan terjebak pada level pertama ini. Simbolik. Dan banyak orang hari-hari ini terjebak di dalam level simbolik. Kenapa? Karena dunia mengajarkan itu. Orang-orang di dunia ini sekarang itu ketika berbicara belum tentu itu mencerminkan isi hatinya. Simbol untuk menyenangkan lawan bicara atau untuk memperjuangkan sesuatu yang menjadi keinginannya. Pura-pura mengasihi. Pura-pura sayang. Semoga tidak ada yang pura-pura jadi jemaat. Amin. Ya, hanya pas kawin datang. Ada itu. Pas kawin datang. Ada orang dulu pernah datang sama saya. Sesekali dia datang ke gereja. Ya, sesekali. Setelah itu merit. Saya bilang gak mau memberkati kalian. Kamu gak nongol selama ini. Kok tiba-tiba ada butuh datang kawin. Kamu minta datang baru kenal pendeta. Dia bawa mobil baru loh saudara. Fortuner waktu itu. Mau dikasih ke Abuna. Keren gak tuh? Bawa mobil. Parkir langsung di depan pintu gereja. Dibawa masuk. Langsung kuncinya ditaruh di atas ruang kerja Abuna. Tapi tolong berkati. Gimana mau berkati? Udah belendung. Fortuner. Datang ketemu saya udah begini. Gimana coba? Setelah itu minggat, ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Nah ini saudara, pura-pura jadi jemaat. Saya tidak mau yang seperti itu ya. Ingat ya, sepanjang tahun ini Abuna khotbah keras. Tidak boleh tersinggung. Kasih tahu kiri kanan tidak boleh tersinggung. Jangan makan bubur terus kita. Makan bubur. Kapan dewasanya? Giliran saya diberkati ada yang iri. Misalnya begitu, giliran orang lain diberkati ada yang iri. Karena makan bubur terus. Jangan terjebak di dalam level kasih yang cuma performa. Yang cuma simbol. Dunia begitu, kita tidak seperti itu. Oleh sebab itu, mari kita evaluasi diri kita. Seringkali kita berdusta terhadap sesama dan orang-orang di sekeliling kita. Bahwa kita seperti mengasihi orang lain. Dan mengucapkannya dari mulut kita. Tapi sesungguhnya hati kita tidak benar-benar sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Dalam rumah tangga. Dalam keluarga. Dalam keluarga. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar istri. Saya benci suami saya Pak Sony. Saya benci. Kenapa? Ada apa ini?
Ada juga jemaat, saya benci papa saya. Nggak pernah saya ngajak ngomong, bicara, saya benci. Saya berkata, dia kan tidak dalam level rohani yang sama dengan kamu. Seperti apapun dia buruk dan jelek, kamu anak Tuhan. Cara bicaramu harus mencerminkan kasih. Itu yang akan memenangkan dia. Kalau tidak, kacau. Kamu anak Tuhan. Nilai-nilai dan kebenaran Tuhan itu yang ada di dalam dirimu tidak ditentukan oleh hal eksternal. Tapi internal yang ada di dalam dirimu. Wah. Tapi, kalau sudah mulai, Kalau sudah mulai, tapi, hati-hati itu. Karena nilai-nilai kekristenan itu bukan untuk didialogkan atau didiskusikan. Tidak. Makanya kita jadinya iri hati terhadap pencapaian orang lain. Kok iso? Karena nilainya belum tumbuh. Kok iso? Nah terus Anda senang kalau dia mati, mampus gitu. Atau dikutuk atau gagal. Justru kita harus senang lihat orang berhasil. Bukan malah bertanya, kok iso? Masa sih? Nggak iya? Orang Semarang kan gitu ya. Nggak iya? Ya, biasanya yang ketawa itu pelakunya itu. Tapi kalau dia cilaka atau hancur hidupnya, biar aja. Justru kita harus bertanya, kalau dia bisa kenapa aku enggak? Gimana caranya supaya aku bisa juga seperti dia? Berada di dalam alur berkat yang sama. Ingat tahun ini saudara, kita sudah deklarasikan. Kita hidup di dalam kebaikan Tuhan. Setiap hari langkah kaki kita adalah kebaikan Tuhan, jejaknya. Orang tahu itu karena Tuhan baik dalam hidupnya. Orang tahu karena Tuhan baik dalam hidupnya. Jadi jangan terjebak di dalam level yang pertama. Mungkin awalnya kita hanya sekedar ngomong. Mari kita naikkan level. Ingat yang Abuna katakan dari awal. Kasih itu bertumbuh. Bilang amin. Tumbuh. Enggak kerdil. Apa kerdil bahasa lain? Enggak kate. Apa itu lagi? Cebol. Jangan cebol. Kasih itu tumbuh. Jangan kasih yang cebol. Jadi kita harus naikkan levelnya. Naikkan. Level yang kedua dari kasih. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah apa saudara? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Level apa ini saudara? Kita bisa mengasihi sesama manusia karena kita berinteraksi dengan sesama manusia itu. Berhubungan. Makanya level yang kedua dari kasih adalah ketika Anda ngomong mengasihi seseorang, seharusnya yang Anda lakukan adalah kasih bertumbuh ya. Mulai membangun hubungan dengan dia. Kemarin itu Abuna senang loh. Abuna senang. Ada seorang anak laki-laki datang ke gereja. Ketemu Abuna tadi malam. Dia berkata, Abuna ya aku berhasil mengirim karangan bunga kepada seseorang. Saya bilang, hati-hati ya, saya bilang, itu anak Abuna. Jadi kamu main-main, ya, antena Abuna itu tinggi. Abuna diam tidak berarti Abuna tidak tahu. Jadi saat gembala, ibu gembala, staf pastori tahu kau kirim bunga kepada anak gadis itu. Jadi kalau kau main-main, mending gak usah. Jadi apa yang kamu mulai dengan baik. Bangun hubungan. Siap om, dia bilang begitu. Siap om. Benar ya, saya pantau. Kalau tidak ada hubungan, gak ada gunanya. Aku mengasihimu, ya sudah kau di situ, aku di sini. Ubur-ubur ikan lele.
Ini saya nggak tahu, saya bingung sebenarnya. Kok terkenal sekali istilah itu? Ubur-ubur ikan lele, kau di sana, aku di sini. Tak ada motor, pantat berasap. Tak ada uang, abang ditendang. Ada uang, abang sayang. Ubur-ubur ikan lele. Saya penasaran, kenapa toh? Ternyata ada itu orang ditangkap polisi. Iya toh? Lalu polisinya itu ditilang gitu loh. Saya baru di videokan. Saya lupa istilahnya, tapi ubur-ubur ikan lele. Apalagi itu, akhirnya aku ditilang gitu loh, akhirnya terkenal itu. Ya, saudara-saudara, praktik kasih yang sejati itu nggak boleh berhenti di level pertama. Mungkin di level pertama itu Anda pernah di sana, harus bertumbuh, naikkan, bangun hubungan. Kalau nggak bangun hubungan, maka kasih itu menguap di udara. Kosong, tanpa makna, dan tidak berisi. Maka level kedua dari kasih itu, saudara-saudara, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu karena Anda terhubung dengan sesamamu manusia itu. Kalau tidak ada hubungan, saudara, Anda cuma berada di level yang pertama. Makanya cara membangun hubungan itu gimana toh? Suami istri perlu memiliki quality time. Jangan hanya waktu pacaran. Begitu pacaran, udah bobok belum? Ayo makan malam yuk bareng-bareng. Oh sayang sekali saudara. Begitu udah married, makan-makan OTW. Ubur-ubur ikan lele. Iya, enggak gitu. Enggak gitu, salah itu. Itu dunia, enggak ada ubur-ubur ikan lele dalam firman Tuhan. Nah, firman Tuhan bilang kalau makan ubur-ubur ikan lele itu tidak kosher. Benar enggak Pastor Revo? Tidak kosher, tidak kosher. Quality time, ayo mulai sekarang istri, suami. Si istri manja-manja lah dengan suamimu dikit. Jangan kalau suami gak memberi kesempatan bagi istri untuk manja. Nanti dia manja pada laki-laki lain. Demikian sebaliknya. Pak, aku cantik gak? Pak, ubur-ubur ikan lele. Lelenya udah gak lama dimakan. Manja itu perlu Bapak Ibu. Amin, amin. Sampai sekarang aja Bu ini suka manja sama saya kok. Tadi malam manja saya bilang, "Ma, wis tuo, Ma." Quality time. Membangun hubungan itu bukan ngomong, tapi tindakan. Sini, Ma. Tak gendong. Saya itu kalau sama Abun itu jalan itu saudara. Ini bukan buat-buatan, memang kami begitu dari sejak pacaran dulu. Dari sejak pacaran. Justru Anda harus memandang aneh kalau saya jalan sama Abun enggak gandeng dia. Nah, itu. Ini bukan ubur-ubur ikan lele. Saya kalau jalan itu saya enggak peduli loh saudara. Enggak peduli saya pendeta, saya jalan begini. Lihatlah kalau yang ketemu dengan Abuna di mall. Bahkan kadang-kadang kalau saya naik motor, saya suka ngerjain. Misalnya pasangan di depan saya enggak mesra saudara. Saya berkata, Mama itu depannya itu pacaran kayaknya. Tapi enggak mesra. Yuk kita salib dia. Kita lalu ayo jalan. Lalu dia sengaja ngerjain. Saya juga gini. Jadi di belakang itu kesel jadi lihatnya gitu saudara. Tidak apa-apa. Kalau Anda tidak rajin dan tidak biasa seperti ini, kaku loh. Kelihatan kakunya. Ya enggak? Coba nanti pulang dari tempat ini yang suami istri ubur-ubur ikan lele. Gandeng. Karena itu ekspresi dari membangun hubungan. Sapa. Kalau tidak terhubung gak ada gunanya. Kedekatan itu terjadi karena hubungan. Dan itulah yang akan membuat kita naik level di dalam kasih. Makanya dalam Tuhan juga hal yang sama itu menjadi esensi yang sangat penting saudara. Bahwa kalau Anda udah mulai malas ke gereja, malas untuk ambil bagian dalam pelayanan gereja, hidupmu jadi ubur-ubur. Hidupmu jadi ikan lele. Anda tahu ikan lele tinggal di mana? Bukan di kolam yang bersih.
Bukan. Jadi ketika Anda sudah mulai tahu, kumismu udah mulai panjang, Anda sudah harus waspada. Jangan-jangan aku berubah jadi ikan lele ini. Udah mulai ada sungutnya di sini. Nggak apa-apa, tersinggung bagus. Supaya firman itu nancap di hatimu. Iya ya, benar juga kata gembalaku ya. Anda jauh bekerja di Semarang, ambil quality time. Pak, aku kangen. Kamu di mana? Keluar dengan anak-anak Bapak Ibu. Saya sudah mengajar kepada saudara bahwa setiap malam doa bareng-bareng. Quality time di hadapan Tuhan. Karena membangun hubungan adalah level kedua dari kasih yang Tuhan tuntut dari kita. Dan itu yang akan membuat kita bisa hidup bertumbuh dengan kebenaran dan nilai-nilai. Kalau kita udah jauh ke gereja, udah nggak ke gereja, udah nggak mau melayani, udah nggak mau baca Alkitab, udah nggak mau berdoa. Terus piye caranya Tuhan memberkati kita? Gimana? Kan manusia ini di dunia hidup dengan keinginan dan kebutuhan. Amin saudara. Setiap hari kan kita berdoa, Tuhan berkati aku hari ini, berikan aku makanan secukupnya. Tuhan aku mau sekolah seperti ini, aku mau karirku naik seperti ini. Tapi kita enggak membangun hubungan kepada Allah yang menjadi sumber berkat atas semua itu. Terus gimana? Siapa yang kita salahkan? Orang lain biasanya. Tuhan biasanya. Saya enggak maulah. Saya enggak mau jemaat saya menjadi ubur-ubur dan ikan lele. Nanti saya jadi gembala ubur-ubur dan ikan lele. Saya enggak mau. Itu sebabnya kita harus naikkan level kita. Membangun hubungan. Dan yang namanya membangun hubungan itu memang butuh komitmen, saudara-saudara. Amin, amin. Komitmen. Jangan nanti udah ketemu misalnya, udah tahu kelemahannya jadi kecewa. Nah, itu namanya enggak komit. Komit itu penting dan itu diuji oleh waktu. Dalam membangun hubungan, saudara. Dalam membangun hubungan. Saya sangat setuju loh, kita harus memperhatikan berbagai aspek. Harus. Tapi sekali Anda sudah mengambil keputusan, segala konsekuensi dari keputusan itu harus Anda tanggung. Dan mengikatnya dengan komitmen. Makanya jangan buru-buru. Amin. Jangan buru-buru mengambil komitmen. Amin, amin. Dalam hubungan terhadap lawan jenis. Belanda masih jauh. Jangan buru-buru, Belanda udah dekat. Angkat senjata. Jangan. Tunggu dulu. First thing first. Apa yang menjadi targetmu sekarang? Sekolah ya sekolah. Studi ya studi. Nanti ada waktunya. Orang kalau buru-buru nanti akhirnya kita kehilangan akal sehat. Dengan Tuhan, bangun komitmen dengan Tuhan. Bangun komitmen. Reva itu lagi bergumul 2 minggu terakhir ini. Saya berkata, nak, papa mama bangun komitmen, kamu bangun komitmen. Put your trust in God. Masa si Tuhan mengabaikanmu? Selama ini kamu melayani kok. Tuhan memperhitungkan itu. Berkali-kali Abuna ajarkan. Bahkan orang yang belum percaya Yesus. Centurion. Dia berkata, hambaku sakit. Yesus bilang, kau siapa? Tapi orang-orang Yahudi berkata, dia melakukan sesuatu untuk rumah Tuhan. Perhitungkanlah itu. Tuhan itu Tuhan yang memperhitungkan. Saya tidak sedang ancam-ancam saudara, karena memang tujuannya untuk nakutin. Tuhan itu memperhitungkan. Dia menimbang-nimbang. Kau minta berkat, kelakuanmu kayak gini. Dia itu karena Tuhan memperhitungkan. Tapi dalam ketidaksanggupan kita, ketika kita memberi yang terbaik dan membangun hubungan dengan Tuhan. Memang anakku ini tidak sempurna. Aku tolong dia. Kita punya Tuhan yang hitungan, saudara. Jadi kalau Anda suka hitungan pada Tuhan, Tuhan akan lebih berhitung kepadamu. Butuh komitmen.
Selain komitmen dalam membangun hubungan, kita butuh waktu. Yang namanya waktu itu investasi, saudara. Investasi. Butuh waktu. Saya semester ini membimbing 2 mahasiswa doktor. Jadi saya suruh mereka hadir ke gereja. Saya baca paper mereka. Saya berkata setelah selesai tinggalkan di situ, saya baru bisa baca. Karena Abuna itu biasanya belajar tuh jam 3 pagi. Udah jam 3 itu udah bangun. Jam 8, jam 9 saya udah tidur, saudara. Jam 3 bangun, otak seger. Baca, seset. Jadi saya WA mereka jam 4, jam 5. Ini kok salah ya, gini. Kalau kita tidak menginvestasikan waktu, kita akan gagal dalam membangun hubungan. Jadi, mari naikkan level itu. Tidak hanya level mengucapkan simbol, I love you Lord. Tapi benar-benar bawa dalam level membangun hubungan dengan Tuhan. Benar-benar bawa di dalam level membangun hubungan dengan sesama. Amin. Setelah itu Anda berada di level yang ketiga. Coba ditampilkan Yakobus pasal 2 ayat 17. Sebagaimana Abuna jelaskan bahwa kasih adalah salah satu indikator dari iman Kristen. Kasih adalah salah satu indikator yang membuat Anda dikenali sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Itu sebabnya Yakobus mengingatkan kepada kita, saudara. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Anda beriman kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi aspek perilakunya enggak mengikuti apa yang Anda imani itu. Nah, di sini level yang sangat berbahaya, saudara-saudara. Anda bangun hubungan dan percaya kepada Tuhan, tapi perilaku tidak terlihat di dalam aspek tindakan. Jadi ini sebenarnya adalah entry point. Yang kedua tadi itu, membangun hubungan adalah pintu masuk untuk bertindak di level yang ketiga. Jadi aku mengasihimu, buat komitmen, tapi perilakumu tidak sesuai dengan komitmen yang Anda bangun. Atau hanya menjadi komitmen yang sementara, temporer. Perilakumu berubah-berubah. Sehingga orang yang menghadapinya akan bingung. Ini benar-benar mengasihiku atau tidak enggak ya? Harus konsisten di dalam perilaku dan perbuatan itu. Itu yang dimaksudkan dengan level yang ketiga. Makanya di dalam level yang ketiga ini dikaitkan dengan tindakan menolong atau membantu orang lain. Menolong atau melakukan sesuatu kepada orang lain sehingga orang lain itu menjadi objek kasih saudara. Itu level yang ketiga, saudara. Itu tidak mudah. Tidak mudah, kadang-kadang kita mengukur dari diri kita sendiri. Saya aja belum bisa, bagaimana kamu menuntut saya untuk melakukan sesuatu kepada orang lain. Mengapa saudara? Karena di dalam level yang ketiga ini kita tiba di dalam apa yang disebut dengan pengorbanan. Ingat yang pertama tadi itu ngomong, yang kedua bangun hubungan, yang ketiga bertindak. Nah, tindakan ini berkorelasi dengan pengorbanan. Anda berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban materi, berkorban perasaan karena Anda mengasihi seseorang. Anda berkorban waktu karena Anda mengasihi Tuhan. Jadi terkait level yang ketiga ini, terkait dengan apa yang Anda lakukan dan ada sesuatu bagian dari dalam dirimu dari apa yang Anda lakukan itu yang kita sebut sebagai pengorbanan. Contoh, menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan.
Itu aspek kasih, saudara. Ada sesuatu yang ada padamu yang bisa memulihkan hidup orang itu. Atau bisa membuat orang itu bernafas lebih panjang. Atau bisa membuat orang itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui tindakanmu yang kecil. Kadang-kadang kita mengabaikan hal-hal kecil. Tapi sebenarnya Tuhan bisa menggunakan hal kecil itu dan memberi dampak yang besar di dalam hidup orang lain. Amin, saudara. Ketika Anda senyum pada seseorang misalnya, bagi Anda itu mungkin hal yang sepele. Tapi mungkin hidupnya sedang sedih. Dengan Anda senyum, Anda membagi berkat. Kebahagiaan itu kan menular toh. Coba senyum pada orang di kiri dan kananmu. Senyumlah. Ya. Dia mengalami, oh iya ya, di sana ramai ya. Aku ke sana lagi lah. Melakukan sesuatu. Memberi pertolongan kepada orang lain. Mendukung mereka. Mendukung. Sekalian dalam kesempatan ini ada anak penari kita, tiga-tiganya itu berjemaah di sini, saudara. Beberapa hari yang lalu papa mereka meninggal dunia. Kadang-kadang papanya hadir untuk ibadah di sini. Tapi sebenarnya bukan jemaat kita yang papanya. Saya baru diberitahu oleh anaknya pagi hari sebelum penguburan. Di WA. Papa meninggal tadi malam, kemarin. Dan dikubur siang ini. Sudah diurus oleh gereja lain. Oke. Nah, coba. Mari kita tolong, karena ini adalah tulang punggung keluarga. Tiga-tiganya anaknya di tempat kita. Jadi nanti pulang ibadah itu, kalau ada jemaat yang mau ikut dengan Abuna, kita ke sana, ke rumah mereka. Kalau ada yang mau nyumbang nanti, coba titip ke sekretariat gereja. Di situ ada amplop, Abuna kalau Anda nggak bisa, Abuna titip buat mereka. Jadi dia pulang kerja, merasa badan tidak enak, ya. Lalu minta dikerokin, pingsan. Langsung pergi aja setelah itu. Itu papa dari Natali, saudara. Tahu Natali? Yang nari itu. Kita perlu bersimpati kepada keluarga ini. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kecil, tapi itu pasti akan berdampak buat mereka. Karena papanya yang kerja. Nah, itu contohnya, saudara. Saya percaya kita akan melakukan sesuatu setelah gereja ini. Amin. Kalau Anda punya waktu nanti gabung, kita pergi bareng-bareng. Mendoakan mereka. Bertindak, saudara. Tindakan itu perlu. Bagaimana kita tahu? Bukti dari omongan itu tindakan. Kalau tindakan bertolak belakang dengan omongan, kacau. Itu namanya tidak konsisten. Itu namanya kebohongan. Makanya di bagian awal tadi ada dikatakan pendusta. Tapi tidak berhenti di sana. Karena Tuhan ikut menjaga benih itu dalam hidup kita. Dia mau membuat kita dewasa di dalam Tuhan. Dia tidak mau membuat kita hanya sekedar ngomong, hanya sekedar membangun hubungan, hanya sekedar bertindak. Dia sebenarnya memiliki tujuan terakhir dalam mendewasakan kita mengenai kasih adalah soal motivasi. Dan itu level yang keempat, yaitu mengasihi tanpa syarat. Wah. Ini adalah level kasih yang tertinggi, saudara. Level kasih yang tertinggi. Kenapa? Karena tidak mudah bagi seseorang, termasuk orang Kristen, untuk mengasihi tanpa syarat. Karena teladannya adalah Kristus sendiri. Ketika Yesus dihina, disiksa, mati di atas kayu salib. Dia berkata, ampuni mereka Bapa.
ketika dia bergumul berdoa di Taman Getsemani. Dia melepaskan pengampunan karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Wah, ini tidak mudah, saudara. Ini tidak mudah. Ini sangat tidak mudah. Berat. Karena peperangannya pada diri kita sendiri. Kita dituntut memberi kasih dan melepaskan kasih. Nah, kalau tadi yang ketiga, kasih tindakan itu berkaitan dengan pertolongan kepada orang lain atau tindakan kepada orang lain atau pengorbanan. Nah, yang keempat ini, kasih dalam hal motivasi adalah berkaitan dengan perilaku dan sikap hati kita kepada orang-orang yang secara daging justru kita benci atau kita tolak. Makanya coba ayat ini direlasikan dengan musuh. Matius 5:44. Yesus mengampuni orang-orang yang menyiksanya, yang menertawakannya, yang menangkapnya. Dan ini adalah teladan kasih yang sejati itu. Puncak paling tinggi, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bisa enggak sih kita mengasihi orang yang menganiaya kita? Kita mengasihi orang yang bermusuhan dengan kita. Aniaya itu bukan hanya tindakan menyakiti secara fisik, saudara. Tapi aniaya juga menyangkut cara kita menghadapi orang-orang yang mengeluarkan perkataan-perkataan bullying, mengejek, arogan terhadap kita. Beberapa hari yang lalu itu Revo bilang, "Pak, saya tahu dia kesel." Saya berkata begini, "Nak, ampuni. Udahlah, lepaskan saja pengampunan. Biar mulus semua perjuanganmu." Kurang ajar, Pak. Ya udahlah. Kan dia yang berkuasa. Ingat, yang ikut kita itu jauh lebih banyak dari yang ikut dia. Dan yang ikut kita itu Tuhan. Nah, kita harus punya mentalitas begitu, saudara-saudara. Bukan justru kita provokasi. Gas, hajar. Ingat ya, Bunda pernah kasih tahu toh, kenapa di mobil ada gas dan rem. Ya toh? Kehidupan keluarga adalah mobilnya. Gasnya suami, remnya siapa? Istri. Jangan dibalik. Jangan justru istri berbalik, hajar kau, aku di belakangmu. Jangan. Saudara-saudara, level kasih yang tertinggi adalah mengasihi tanpa syarat. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang kita tidak sukai. Kepada orang-orang yang berada dalam kategori musuh. Itu yang Tuhan tuntut. Yesus mengasihi kita tanpa syarat loh. Dia mengasihi orang-orang yang menganiaya dia tanpa syarat. Dan itulah puncak di mana Tuhan mau bawa pertumbuhan kasih kita. Agar tidak cebol, agar tidak kerdil. Dia mau bawa naik. Bukan hanya sekedar ngomong, bukan hanya sekedar membangun hubungan sebagai performa, bukan hanya sekedar bertindak, tapi tanpa syarat. Nah, sekarang dari 4 level ini, coba evaluasi diri saudara. Kalau Anda masih memberi syarat, belum sampai di dalam level 4, ukur dirimu ada di level mana. Dan berdoa minta Roh Kudus. Pemain musik maju ke depan. Berdoa minta Roh Kudus, mampukan aku Tuhan. Mampukan aku. Jadi yang kita pelajari hari ini, saudara, kasih ternyata bukan hanya dibicarakan. Kasih itu memiliki level-level. Dan kita bisa mengukur diri kita ada di level mana. Dan kita harus mendorong diri kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Mendorong diri kita bahwa aku naik dalam level yang lebih tinggi lagi ya Tuhan. Sebab sebagai orang Kristen kita dipanggil
untuk bertumbuh di dalam kasih. Amin, saudara. Apa yang membuat kita bertumbuh? Karena kita berakar di tanah yang tepat. Karena kita berada dalam atmosfer yang mendukung pertumbuhan itu. Dan ini adalah kunci untuk membuat kita mengalami kebahagiaan dan berkat Tuhan dalam segala apa yang kita kerjakan. Haleluya. Di mana sih tempat mempraktikkan kasih yang paling utama? Di mana? Di dalam rumah. Di rumah. Mempraktikkan kasih kepada orang tua, antar suami istri, antar orang tua dengan anak, antar anak dengan anak. Atau antara anak. Di dalam rumah kan bukan hanya ada orang tua dan anak. Dalam rumah ada keponakan, ada ART, ada siapa lagi? Ada kucing, ada dogi. Mungkin kita tidak suka yang itu. Praktikin kasih. Itu tanda. Supaya Anda bisa naik level. Haleluya, saudara. Praktekkan. Saya pernah konseling, menerima konseling. Saya menerima konseling. Seorang jemaat, dia berkata, Abuna, tolong doakan mama saya. Ya, kenapa? Karena mama aku ternyata lebih sayang anak angkatnya daripada aku. Wah, waduh. Saya berdoa dan saya berkata, hubungan itu kan teruji. Tidak boleh itu menjadi dasar kebencian untuk menolak anak angkat itu. Tidak boleh. Yang diberkati kamu kok. Kamu tidak akan kehilangan banyak hal. Atau runtuh dunia persilatan, tidak. Ingat ya, Abuna ngajar ini. Bahwa praktek kasih yang paling baik. Di mana? Di mana? Di dalam mana? Keluarga. Dan keluarga bukan hanya orang tua dan anak. Mungkin di situ ada anak angkat. Mungkin di situ ada ponakan. Yang makannya mungkin lebih banyak dari apa yang kita makan. Ya, jangan jengkel. Ingat, nolong orang itu pahalanya besar. Amin. Nolong orang pahalanya besar. Mungkin ponakan menjengkelkan di situ. Jengkeli. Saudara, tempat terbaik mempraktikkan kasih di mana? Keluarga, di dalam rumah. Iparmu jengkel ke? Oh, golek mana? Ora ono. Teko mana? Cerewet. Saudara, tempat terbaik mempraktikkan kasih adalah keluarga. Di mana ada keluarga? Di dalam rumah. Ayo, saya mendorong jemaat Citu Sisi. Nanti lihat, hidupmu bahagia. Justru ketika Anda menjadi berkat kepada orang-orang yang ada dalam rumahmu, yang mungkin Anda tidak suka, levelmu naik. Kasih tahu kiri kananmu, naik level ya. Ya, naik level. Naik level. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, tidak boleh lagi ada jengkel-jengkel ya. Kalau ada jengkel sesaat, ya manusiawi itu. Tapi Abuna sudah mengajar tentang kasih. Abuna juga akan mempraktekkan ini. Jemaat juga harus mempraktekkan ini. Amin. 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 Yang suami istri nanti pulang memperlihatkan perilaku kasih. Saya akan lihat dari atas mimbar turunnya gimana nanti. Ayo. Ya, tidak memperhatikan usia tua. Amin, amin, amin. Kita berdoa kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kita nyanyi dulu lagu itu.
kasih dari surga memenuhi tempat. Minta kasih memenuhi hidupmu. Lepaskan pengampunan kepada papamu, kepada mamamu, kepada orang tuamu, kepada saudaramu, kepada temanmu, kepada ponakanmu, kepada tantemu, makmu, kepada pegawaimu, kepada bosmu. Lepaskan pengampunan. Kita diberkati. Mengalir memenuhi, mengalir memenuhi hidupku. Tuhan, terima kasih. Kau mengajar kami mengenai kasih dan level-levelnya pada hari ini. Kami sudah mengukur diri kami ada di mana. Kami tidak mau downgrade, tapi kami mau upgrade Tuhan. Agar kami bisa benar-benar menjadi teladan kasih Kristus. Sehingga dunia bisa mengenal Engkau di dalam kami. Karena kami menjadi pelaku kasih. Tidak hanya sekedar bicara kasih, tapi membangun hubungan. Menolong orang lain bertindak atas dasar kasih itu. Dan bahkan memberikan kasih di tempat-tempat di mana kami secara daging manusiawi enggan melakukannya. Kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami. Dan kami mau mengambil komitmen untuk bertumbuh di dalam kasih. Terima kasih atas firman-Mu. Materaikan itu di dalam hati dan hidup kami. Agar keluar dari tempat ini, kami mulai mempraktikkan kasih. Dan seperti Engkau mengajar kami pagi ini, bahwa unit terkecil, tempat di mana kami bisa mempraktikkan kasih adalah keluarga di dalam rumah. Dan kami mau mengambil komitmen untuk melakukannya. Roh Kudus yang mengetahui isi hati setiap kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau diberkati. Dan kami mau melakukannya. Sebagai orang-orang yang membawa kasih Kristus dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara, kita akan dengarkan pengumuman. Shalom G2CC Family, puji Tuhan kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Info gereja sepekan tanggal 16 Februari. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah G2CC dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di ibadah G2CC berikutnya. Ibadah sore nanti pukul 5 onsite di gereja, ibadah online pukul 5 di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Firman online setiap hari Rabu pukul 19 sampai 20 WIB di Zoom dan di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Breakthrough prayer pada hari Jumat pukul 5 sampai 6 sore di Main Hall G2CC. Komsel Youth 4G pada hari Sabtu tanggal 22 Februari pukul 16 WIB dengan Kak Nidar di Main Hall G2CC. Ibadah raya pada hari Minggu tanggal 23 Februari, ibadah pagi onsite pukul 7 pagi dan ibadah sore onsite pukul 5 sore dan ibadah online pukul 5 sore di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Mengucapkan happy birthday and happy anniversary kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberi umur panjang. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Bu Eni. Bapak Ibu, saya ingin menambahkan 2 pengumuman. Setelah ini kalau ada jemaat yang terbeban untuk keluarga dari Natali, nanti di situ ada amplop atau minta kepada sekretariat. Bapak Ibu tidak bisa hadir, kami akan bawa. Karena setelah ini kalau ada jemaat yang ikut dan mau ikut, kita juga akan rame-rame ke sana. Sepakat ya? Dan tolong bawa dalam doa keluarga ini
supaya mereka kuat ya, dan Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka. Yang kedua, Abuna minta jemaat tidak langsung pulang setelah doa berkat selesai, kita kumpul di halaman. 2 kontainer sudah selesai, sudah kemarin sudah dipasang listrik, tindakan terakhir. Jadi kita akan berdoa mentabiskan ruang sekolah minggu kita secara simbolik. Tidak lama, hanya 5-10 menit acaranya, kita doa, potong pita, selesai. Sepakat? Jangan langsung pulang, kita hadir bersama-sama, benih Bapak Ibu ada di sana. Ya, kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Mari anak-anak. Jadi mulai minggu depan, ruang sekolah minggu itu sudah bisa dipakai. Sudah ada AC, kita sudah pasang keramik di bawah. Ya, yang masih kurang adalah gorden. Nanti kita akan sambil jalan. Harus pakai gorden supaya alat-alat dan barang-barang berharga kita tidak kelihatan dari luar. Ya, dan tidak bisa kita menggunakan kaca yang diberi stiker supaya blur. Jangan, harus kacanya transparan supaya kita dari luar bisa melihat anak-anak kita. Ya, nanti dia pencet-pencet apa di sana kan repot. Jadi makanya kita pakai gorden saja untuk menutupnya kalau malam. Ayo kita angkat tangan kita berdoa untuk anak-anak kita. Bapak, berkati anak-anak kami, berkati hidup mereka. Biar mereka menjadi anak-anak yang cerdas, pintar, sehat, dan menjadi kesaksian. Baik di dalam keluarga maupun di dalam pergaulan mereka di sekolah. Berikan kepada mereka kepintaran, kecerdasan, dan roh yang takut akan Tuhan. Pakai hidup mereka sebagai alat-Mu Tuhan, dan arahkan mereka untuk masa depan yang baik. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Ada yang berulang tahun? Sherlyn, gak hadir. Alet ya ulang tahun. Kok diantar Papa? Sini sendirian, gak boleh. Bapak gak boleh di situ. Nanti Bapak pegang video, pegang kamera. Ayo didoain sama Bunda sini. Siapa lagi selain Alet? Ada? Ayo. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Alet. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamat. Sekali lagi, umur panjang. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Hip, hip. Hore. Ayo kita angkat tangan kita berdoa untuk Alet. Tuhan berkati Alet, tumbuh dewasa di dalam Kristus dan menjadi wanita Tuhan yang hebat dengan masa depan yang baik. Sejak kecil Engkau bawa dia untuk takut akan Tuhan, dan seperti firman-Mu katakan, umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Biarlah firman itu dimateraikan, karena 1 tahun lagi Engkau sudah tambahkan usianya, dan Engkau terus menyertai kehidupannya semakin dewasa dan bertumbuh di dalam Kristus. Buat Alet tetap sehat, cerdas, dan pintar, dan memiliki roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati dan menolong kami dalam 1 minggu yang sudah kami lalui. Memberkati pekerjaan, memberkati pelayanan, memberkati studi, memberkati segala hal yang kami lakukan. Engkau meneguhkan setiap perbuatan tangan kami, dan kami boleh melihat Tuhan begitu hebat. Jika hari ini kami berkesempatan mengembalikan segala apa yang kami terima dari Tuhan melalui persembahan kami, biar Tuhan juga berkati itu. Karena kami sadar dan mengerti bahwa segala apa yang kami dapat di dunia ini adalah karena berkat Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa mendukung keluarga dari Natali, adik-adiknya, mamanya yang barusan kehilangan orang tuanya.
Berikan penghiburan dan kekuatan. Masa depan ketiga anak ini tidak akan runtuh. Karena Tuhan tidak akan pernah mengabaikan mereka. Berikan kepada mereka kelegaan dan sukacita dan kekuatan dalam menghadapi kehidupan selanjutnya. Engkau pegang tangan keluarga ini. Lihat apa yang sudah mereka lakukan sebagai ketiga anak ini. Khususnya untuk Natali yang melayani Tuhan. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Dan perhitungkan itu untuk menjaga kehidupan keluarga ini secara utuh. Hamba berdoa untuk seluruh pergumulan anak-anak-Mu. Dimanapun mereka berada, Tuhan mendengar. Dan Tuhan melihat isi hati setiap anak-anak-Mu. Bawa mereka untuk mengalami breakthrough dan terobosan Tuhan. Dan hidup mereka menjadi display dari berkat Tuhan. Karena Engkau sudah berjanji bahwa di sepanjang tahun ini kami hidup di dalam kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buka kedua tangan-Mu dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Yefareka Adonai Feis mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jair Adonai panaf eleka fiyekuneka. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Disa Adonai panaf eleka feyashim leka shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata amin. Duduk, silahkan ambil saat teduh.